Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Syifa Paramita dari kelas 12 MIPA F. Saya akan melakukan ujian praktik biologi, yaitu uji praktik amilum dan enzim petialin. Tujuan dilakukannya uji coba ini adalah untuk menunjukkan adanya amilum pada nasi yang dapat dideteksi oleh enzim petialin yang ada pada saliva. Sehingga dengan uji coba ini kita juga bisa mengetahui peranan dari saliva. Selain itu, pada uji coba ini juga menunjukkan adanya pengaruh dari pH dan suhu terhadap aktivitas enzim. Alat yang diperlukan antara lain mangkuk, sendok, piring plastik, gelas plastik dan tumbukan untuk menggerus nasi, dan gelas plastik. Sedangkan bahan yang diperlukan adalah air dingin, saliva, air panas, soda kue, betadin, jeruk nipis, dan 5 sendok teh nasi. Untuk cara pengerjaannya, yang pertama, gerus 5 sendok teh nasi sampai halus. Tuangkan 1 sendok teh nasi yang telah halus ke piring plastik. Lalu diberi saliva. Setelah itu diaduk sampai merata semua saliva dan nasinya. Setelah itu masukkan 5 tetes betadin ke campuran nasi dan saliva tadi. Ini adalah uji coba pertama, yaitu mencampurkan nasi dengan saliva yang tidak diberi perlakuan sama sekali. Setelah didiamkan selama beberapa menit, di sini terlihat hasilnya berwarna kecoklatan. Pada uji coba kedua, campurkan larutan soda kue dengan saliva dan aduk hingga merata. Larutan soda kue ini terdiri dari 1 sendok teh soda kue dan 1 sendok teh air. Selanjutnya, tuangkan campuran tadi ke nasi yang sudah dihaluskan. Lalu aduk hingga merata sama seperti pada uji coba pertama tadi. Lalu berikan 5 tetes betadin ke campuran nasi, saliva, dan larutan soda kue tadi. Di uji coba kedua ini melibatkan pengaruh pH, di mana saliva diberi perlakuan dengan larutan baking soda sehingga pH-nya menjadi lebih basa. Setelah beberapa menit, terlihat hasilnya menjadi warna ungu gelap atau kehitaman. Lalu untuk uji coba yang ketiga, campurkan perasan setengah buah jeruk nipis dengan saliva, lalu diaduk sampai rata. Lalu tuangkan campuran jeruk nipis dan saliva ke nasi yang telah dihancurkan atau dihaluskan. Setelah itu diaduk hingga tercampur rata. Kemudian tuangkan 5 tetes betadin ke campuran tadi dan tunggu selama beberapa menit. Pada uji coba ketiga ini sama seperti uji coba kedua, yaitu melibatkan pengaruh pH. Tetapi di sini salivanya diberi perlakuan dengan jeruk nipis sehingga pH-nya menjadi lebih asam.
Setelah didiamkan beberapa saat, terlihat hasilnya menjadi warna ungu. Selanjutnya di uji coba keempat, saliva direndam di air dingin selama kurang lebih 15 menit. Kemudian tuangkan saliva yang telah didinginkan ke nasi yang telah dihaluskan, dan diaduk hingga tercampur rata. Kemudian berikan 5 tetes betadine ke campuran nasi dan saliva tadi. Uji coba keempat ini menguji pengaruh suhu dengan memberi perlakuan kepada saliva, yaitu didinginkan. Setelah didiamkan beberapa saat, terlihat hasilnya berwarna ungu. Dan terakhir, untuk uji coba kelima, saliva direndam terlebih dahulu di air panas selama kurang lebih 15 menit. Lalu, sama seperti uji coba sebelumnya, campurkan saliva dengan nasi yang telah dihaluskan. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Lalu berikan 5 tetes betadine dan diamkan selama beberapa saat. Uji coba kelima ini sama dengan uji coba keempat, yaitu dipengaruhi oleh suhu. Hanya saja perlakuannya berbeda karena kali ini dipanaskan. Hasil dari uji coba ini adalah berwarna ungu kebiruan. Untuk hasil akhir, pada piring A berisi saliva yang tidak diberi perlakuan apapun, menunjukkan perubahan warna menjadi kehitaman. Pada piring B berisi saliva yang dicampur dengan larutan soda kue menghasilkan warna ungu tua. Sedangkan pada piring C berisi saliva yang dicampur jeruk nipis menunjukkan hasil warna ungu. Kemudian pada piring E berisi saliva yang telah dipanaskan menunjukkan hasil berwarna ungu muda kebiruan. Dan terakhir, piring D yang berisi saliva yang telah didinginkan menunjukkan hasil ungu kebiruan. Pada uji coba ini terlihat bahwa saliva akan mengubah nasi menjadi lebih lunak dan hancur. Ini karena pada saliva terdapat enzim petialin yang dapat mengubah karbohidrat dan amilum yang ada pada nasi menjadi lebih sederhana. Namun setelah diberi perlakuan, pH dan suhu saliva pun menjadi bergeser. Jeruk nipis menjadikan pH saliva menjadi lebih asam, sedangkan larutan soda kue menjadikan pH-nya lebih basa dan juga terbentuk adanya endapan. Sedangkan ketika direndam pada air panas, suhunya menjadi meningkat, dan ketika direndam pada air dingin, suhunya menjadi lebih menurun. Perubahan suhu dan pH ini berdampak pada aktivitas enzim petialin. Saat suhunya meningkat, maka enzim akan mengalami denaturasi, dan ini akan mematikan aktivitas katalisnya. Sehingga pada uji coba pun hasilnya berubah menjadi warna ungu, muda, atau kebiruan. Sedangkan pada suhu rendah, itu enzimnya akan inaktivasi, tetapi masih ada kemungkinan enzim akan bereaksi dengan nasi. Sedangkan pada pH, semakin jauh pH-nya dari pH optimum, itu juga akan mengalami denaturasi enzimnya, sehingga bisa saja tidak fungsional. Setiap enzim mempunyai pH dan suhu optimumnya masing-masing, sehingga ketika ada perubahan suhu maupun pH, itu sangat berpengaruh pada aktivitas enzim ketika mengkatalis suatu reaksi, dan bahkan pada keadaan tertentu bisa saja enzim itu tidak fungsional. Untuk enzim petialin yang ada pada saliva, pH-nya itu
adalah pH netral, yaitu sekitar 6,8-7, sedangkan suhunya berada di sekitar 37 derajat Celcius. Ketika suhu dan pH jauh dari keadaan optimal, maka enzim petialin tidak dapat maksimal dalam menghidrolisis pati menjadi amilum, sehingga pada uji coba ini terlihat bahwa saliva yang tidak diberi perlakuan warnanya lebih pekat dibanding saliva yang diberi perlakuan. Demikian uji coba saya mengenai uji amilum dan enzim petialin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.